Kalau belum bisa khusyuk di sholat itu dari awal sampai akhir, maka yang bagi ayaksha'a fi salasati mawadi. Meskilah engkau khusyuk di 3 tempat ini. Pertama, minha inda qaulihi inni wajjahtu wajhiyah. Jadi ketika takbiratul ihram itu, Pak, baca doa iftitah itu, ketika kita baca inni wajjahtu wajhiyah itu betul-betul di situ khusyukkan hati, ingat Allah. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, saat kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. 3, 2 untuk Allah, 1 untuk Rasulullah. Kata Imam Ghazali, kalau engkau bisa khusyuk pada 3 tempat ini, mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang yang lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi kitabin unzil. Faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Atbata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah subuh yang Allah muliakan, subuh hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam suasana yang nyaman, bahagia, dalam nikmat Allah, dalam jaminan Allah, dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir istiqomah diberikan Allah sehat, amin. Apalagi memang kata Dr. Cahyono itu bahwa penyakit itu datang mudah sekali menyerang usia-usia 40 ke atas kalau tidur habis sholat subuh. Itu Pak, itu penelitian itu dokter yang ngomong. Dan Nabi pun melarang tidur habis subuh. Bahkan didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku ini di pagi hari mereka. InsyaAllah Bapak Ibu yang hadir ini dapat doa itu insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bersalat kepada Nabi, sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Kita berharap Bapak Ibu kelak satu persatu kita akan dikenali Nabi, dan kelak kita layak mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumi la yanfa'ul mal wala banun. Pada hari tak ada berguna harta dan anak-anak kita, maka kita berharap Nabi lah yang akan menolong kita dengan syafaatnya, tentu dengan sholawat kita yang selalu kita sampaikan kepada beliau di dunia ini insyaallah. Bapak Ibu hadirnya Allah muliakan,
Yang saya hormati Bapak Ketua dan segenap jajaran pengurus yang hadir pada subuh hari ini, yang tak bisa juga kami sebut satu persatu, semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan subuh hari ini. Baik Bapak Allah muliakan, subuh hari ini kita bahas kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Kitab ini ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Baharun, yang istifadah beliau mengambilnya dari ulama besar bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi kitab ini kitab luar biasa Bapak Ibu. Pengarang kitab ini hari ini masih hidup. Beliau ini pengarang kitab ini bernama As-Sayyid Al-Allamah Al-Faqih Al-Abid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Husaini Al-Alawi Al-Hadrami. Mauliduhu bi Jakarta am 1357 Hijriah atau bertepatan dengan 1936 Masehi. 1936 hari ini 2024. Berapa tahun tuh Ibu? 2024 1936 kurang berapa? 88 ya. Beliau masih hidup hari ini, tinggal di Madinah, lebih kurang umurnya 88 tahun. Seorang ulama, beliau lahir di Jawa Bapak Ibu. Kemudian beliau merantau belajar di Hadramaut, Yaman, karena dia adalah keturunan habaib. Nah, itulah kenapa di negeri kita ini banyak habaib Pak. Ya, ada habib-habib yang dikenal dengan marga-marga mereka. Ada Al-Haddad, ada As-Sagaf, ada Al-Attas, ada banyak, ada Syihab ya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Syihab, Habib Rizik Muhammad bin Syihab bin Smith, Habib Bahar bin, ini semarga dengan pengarang kitab ini. Beliau mungkin paman beliau. Ada Ali Idrus. Jadi banyak sekali marga Habib-Habib itu. Bapak ya. Di Pekanbaru ini ada Ustadz, ada. Dulu ada Sultan keberapa tuh saya lupa, namanya Habib Utsman bin Syahabuddin. Habib Utsman bin Syahab. Di mana dia punya makam? Di samping Masjid Raya Pasar Bawah. Tahu Bapak ya? Di masjid itu ada makam. Itulah Habib Utsman bin Syahabuddin. Beliau merantau dari Tarim Hadramaut Yaman, berdakwah ke Syiah, lalu menikah dengan anak Sultan Syiah namanya Tengku Embung Badariyah. Lalu dari situ banyak lahir Sayyid keturunan Habib. Makanya Sultan Syarif Syarif itu keturunan daripada, masih punya nasab silsilahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi. Termasuklah kitab yang akan kita baca ini, kitab para habaib. Jadi Bapak Ibu, Habib-Habib ini jangan dibenci, jangan dicaci maki, jangan dilawan. Sebab apa? Mereka ini tak sama macam kita. Makanya ada kasidah orang Arab begini, Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kalau terjemah kita kira-kira begini, Muhammad itu manusia tak sama macam kita. Dia seperti permata, kita macam batu bata. Kira-kira begitu artinya Pak. Jadi tak bisa disamakan. Maka pesan saya sama Bapak Ibu, Habib-Habib itu dimuliakan. Ini karena kitab ini yang menulis adalah para habaib. Kita kirim Al-Fatihah untuk para habaib ya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Habib Ali bin Hasan Baharun. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya subuh hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, subuh hari ini kita bahas tulisan beliau tentang al-khusyu'u fis salat. Khusyuk dalam salat. Ya, khusyuk dalam salat. Kira-kira Bapak Ibu, cemana kekhusyuan kita selama ini? Sudah berapa umur kita? Sudahkah kita betul-betul khusyuk salat itu kepada Allah? Atau masih banyak kita ingat dunia, ingat kredit, ingat utang? Masih banyak dunia yang masuk ke kepala kita saat sholat Bapak Ibu. Kita sering ucapkan inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita bilang semua karena Allah, padahal kadang enggak. Kita sholat karena kita pengen dunia, kita sholat karena kita pengen lunas utang, kita sholat karena kita pengen. Padahal Bapak yang Allah muliakan, sholat itu sendiri apa? Sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Yang utama itu bagaimana hubungan kita dengan Allah ini sehat. Ya Bapak ya. Kalau kita tinjau arti sholat itu sendiri dalam kitab Bulughul Maram, Pak, sholat itu artinya doa. Sholat itu artinya doa, Bapak Ibu. Apa artinya? Doa. Bagaimana konsep berdoa? Boleh enggak berdoa itu cepat-cepat, Bapak Ibu? Nah, doa itu cepat-cepat tak nikmat. Nah, ada juga yang berdoa begitu, Pak, yang kedengaran ujungnya, Pak, amin, 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 amin. Ujung-ujungnya dengar. Orang belakang pun amin aja, amin gitu ya. Amin. Nah, ibu-ibu tolong dengar kalau suaminya berdoa, Allahumma as'aluka zaujatan saniyatan salihah. Ibu tak jelas, amin juga. Tahu enggak ibu artinya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta padamu istri kedua yang soleha. Ibu ini Pak, karena dia tak, yang penting kan ujung-ujungnya aja soleha, amin. Sangka ibu ini anak soleh, rupanya bini. Jadi kalau bapak ini ada zaujah-zaujahnya, tolong cek dulu Bu ya. Jangan sembarang amin, besok bertambah istri bapak ini ibu yang bermasalah. Jadi balik ke kaji tadi, sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Artinya kalau doa itu kita tidak boleh cepat-cepat, Pak. Nikmati doa itu, nikmati permintaan kita itu kepada Allah. Kadang Bapak Ibu, manusia ini tahan dia meminta kepada gubernur, Pak, ya, meminta kepada atasan itu, mereka tahan menunggu berlama-lama. Ketika meminta kepada Allah, rasanya pengen cepat siap saja. Ibu-ibu sholat tarawih pengen cepat siap atau pengen berlama-lama? Itu kan? Tapi jujur ibu-ibu, pengen cepat siap Bu? Nah itu kan ketahuan. Padahal kita kan meminta sama Allah. Sholat isya, apalagi sholat fardu nih, janganlah kita nak cepat-cepat siap. Itu kita sedang menikmati, karena sholat itu adalah doa. Maka orang yang sholat dia sedang berdoa kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat, dia sombong betul kepada Allah. Makanya ada ungkapan ulama begini Bapak Ibu, mana lebih parah, iblis atau orang yang tak sholat? Maka ulama menjawab, yang parah ketimbang iblis sama orang yang tak sholat, yang lebih parah adalah orang yang tidak sholat. Apa alasannya? Iblis itu menolak sujud kepada Allah, kepada Adam. Sementara manusia yang tidak sholat menolak sujud kepada Allah. Jadi sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih parah? Orang yang tak sholat atau iblis? Yang tak sholat lebih parah Pak ketimbang iblis. Maka Allah muliakan, kita perlu perbaiki sholat. Kata Profesor Dr. Hadi Hidayat, Bapak Ibu, Ramadan ini momen terbaik untuk memperbaiki sholat. Perbaiki sholat kita Bapak Ibu di Ramadan ini. Kenapa Ustaz? Sebab Ramadan ini punya banyak keistimewaan. Tentang khusyuk dalam sholat ini Bapak Ibu, disebutkan oleh ulama di sini, qala al-arifuna dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ini, tahsinul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala min taksiril a'mal, bahwa memperbaiki amal lebih disenangi Allah ketimbang memperbanyak amal. Apa artinya? Amal Bapak Ibu, sholat Bapak Ibu bagus, itu lebih dicintai Allah ketimbang banyak dia sholat tapi amalnya salah-salah. Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Ada orang Pak, sholatnya benar dia, ya, dia sholat cuman tidak banyak-banyak, tapi dia benarkan sholatnya, dia sempurnakan setiap gerakannya. Itu lebih Allah cintai ketimbang sholat yang buru-buru nak cepat siap saja. Banyak memang Pak, cuman buru-buru 23 rakaat tapi 7 menit 23 rakaat tapi 5 ada yang 8 rakaat tapi dia santai, mereka menikmati sholatnya, ya, didengarkan imam bacaan Al-Fatihah itu, dinikmati pula bacaan imam, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
dinikmati dalam hati itu. Nikmat Bapak Ibu. Ya, jadi Allah muliakan, ingat memperbaiki amal, membaguskan amal. Bagaimana cara membaguskan amal Bapak Ibu? Dengan mengaji Pak. Duduk di majelis taklim nih. Subuh nih duduk sebentar. Insya Allah pikiran tambah cerdas, badan pun tambah sehat. Nah ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, Allah juga katakan dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hafal Bapak Ibu? Ya coba sama-sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Wah, hafal semua Bapak Ibu ya. Ini nampaknya memang Bapak Ibu ini orangnya baik-baik, soleh-soleha semua nih. Nah, Alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk melihat di antara kalian, untuk menguji di antara kalian, ahsanu amala, siapa yang paling bagus, yang paling benar amalnya. Bukan aksaru amala, tapi ahsanu. Ayatnya kan ahsanu kan, bukan aksaru. Kalau aksaru itu yang paling banyak amalnya, tapi kalau ahsanu yang paling benar amalnya. Itulah kenapa Bapak Ibu, kita ini meski banyak-banyak belajar. Wudu dimulai dari wudu. Salat itu Pak, kata Imam Ghazali, dimulai dari wudu. Disebutkan dalam kitab ini, ya. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan bahwa orang yang memperbaiki salat, ya, man ahsanas shalah, man ahsanal wudu pertama. Orang yang memperbaiki wudunya, maka Allah akan memperbaiki salatnya. Orang yang memperbaiki salatnya, Allah perbaiki urusan dunianya. Kenapa banyak salat orang bermasalah? Wudunya bermasalah Bapak Ibu. Nah tolong perhatikan, wudu itu Bapak Ibu, kalau kita buka kitab Bidayatul Hidayah Pak, mengusap wajah ini pun harus dinikmati. Ketika menghapus wajah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh awliyaaka wa la taswad wajhi, ya apa namanya, wala taswad wajhi yauma taswad wujuh a'daika. Ya Allah, jangan kau putihkan wajahku ya Allah. Bayyid wajhi, pada hari nanti kau putihkan wajah para kekasih-kekasihmu ya Allah. Jangan kau hitamkan wajah kami saat nanti kau hitamkan wajah-wajah musuhmu ya Allah. Hapus wajah. Jadi ketika menghapus wajah itu, kita membayangkan Bapak Ibu, dosa mata gugur, dosa telinga, dosa apa, wajah, dosa hidung, dosa mulut gugur, semua jatuh. Makanya Bapak Ibu tahu tidak apa hubungannya doa habis wudu? Asyhadu an la ilaha illallah. Baca sama-sama Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar, ya, Muhammad abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat wa ja'alni minal wa ja'alni min ibadikas. Apa hubungannya wudu sama taubat? Kenapa di doa habis wudu itu ada doa taubat? Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tahu. Betul enggak Bapak Ibu? Ya Allah, jadikan kami orang yang taubat. Kalau masih bersuci, ya Allah jadikan kami orang yang bersuci. Iya, karena kita membersihkan. Nah, hubungannya dengan taubat apa, Pak? Berarti orang yang wudu itu sedang bertaubat. Apanya yang taubat, Ustadz? Anggota tubuhnya. Anggota wudu tadi bertaubat. Makanya betul-betul dinikmati. Makanya siapa yang menyempurnakan wudu, kata Nabi, lalu dia baca doa habis wudu tadi, maka masuklah dari pintu surga yang 8, yang mana saja dia mau. Pintu surga itu ada 8. Bapak Ibu, masuklah dari mana saja Bapak Ibu mau. Jadi wudu itu jangan ekspres. Ada apa-apa sekarang ini kan model itu Pak. Pak udah buru-buru, main siram-siramnya. Nggak sampai siku. Wajah ini kalau kita buka kitab Taqriratus Sadidah, ada 20 bulu di wajah ini yang wajib basah Pak. Kalau ada satu yang tidak basah, maka tidak sempurna basuhan wajah. Kalau tidak sempurna basuhan wajah, tidak sempurna membasuh muka. Maka kalau tidak sempurna basuh muka, tidak sempurna rukun. Tidak sempurna rukun, maka tidak sempurna sholat. Jadi kaitannya erat sekali. Itulah kenapa
perlunya mengaji nih Bapak Ibu. Cuman betul kata Ahmad Baki, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas. Betul Bu? Bisa enggak Pak? Payah udah. Ustaz, kami ini Ustaz datangnya udah syukur Ustaz. Ustaz yang Ustaz sampaikan itu 1 jam hampir Ustaz kajian subuh tuh. Kami dengar aja Ustaz. Lengket tak lengket urusan belakang. Yang penting kami hadir. Alhamdulillah. Lebih baik hadir Pak ketimbang tidak. Dapat pahala 2 ibu-ibu yang hadir nih. 1 pahala mendengarkan, 2 pahala lalok. Pahala lah. Nah, maka kalau ada Bapak Ibu yang mau lalok Pak, enggak apa-apa Pak, saya enggak marah. Serius. Cuman besok di yaumul mahsyar, hari perhitungan amal, dipanggillah Bapak nih. Fulan mengaji Masjid Munawarah. Keterangan lalok. Keterangannya lah. Enggak apa-apa Pak. Ketimbang di rumah lalok, di siko lalok dapat pahala Pak. Di rumah belum tentu. Apalagi keluar pula apa? Pulau Sumatera. Enggak ada pahala lagi itu. Nah, di sini tidur di sini nih pahala. Sampaikan kata Nabi, tidur orang puasa itu ibadah. Naumun shaimun ibadah, tidur orang puasa itu ibadah Pak. Tidur yang mana? Tidur yang ketika dia malam harinya ibadah, tidur dia di siang hari. Itu ibadah. Tidur yang ketika dia majelis taklim, tertidur dia Bapak Ibu. Mendengarkan sangkinkan nikmatnya majelis taklim tuh. Inya lalu. Enggak apa-apa Bapak ya. Saya yakin kalaupun ada tadi yang lalok pas kajian subuh nih, karena tadi salah baca doa masuk masjid. Ya, harusnya kan Allah maftahli abwaaba roh. Hanya bacanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hanya menyasar Pak. Jadi agak-agak mengantuk sedikit. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Jadi Allah itu senang amal yang benar ketimbang banyak tapi salah Pak. Nah, bagaimana cara membenarkannya? Hadir di kajian. Khusyuk fis salat. Khusyuk dalam salat ini. Nah, Bapak Ibu, dalam hadis disebutkan riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ya. Sesungguhnya Allah mewajibkan atau mencatat kebaikan semua yang kita kerjakan. Maka fa idza amilta ta'atan, apabila kau melakukan satu ketaatan, fata'anna fiha, tenanglah, wa tasabbat, dan jangan tergesa-gesa, menetaplah, wa ahsin, dan perbaguslah. Saya ulang, kalau Bapak Ibu sedang melakukan satu ketaatan, sholat kah, puasa kah, atau sholat dulu nih. Kalau kita sholat Bapak Ibu, tolong sempurnakan takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, pelan-pelan ya, rukuknya sempurnakan. Nggak usah terburu-buru, karena ketika Bapak Ibu menyempurnakannya dengan tenang, rukuknya juga sempurnakan, Allah. Ketika Bapak Ibu tenang, tumaknina, dicatat pahala. Maka kata Nabi apa? Allah mencatat setiap kebaikan ketaatan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, sholat sujudnya tenang. Nah, cuman memang Bapak Ibu, khusyuk ini pun bisa hilang kalau terjadi 3 hal. Khusyuk ini bisa hilang. Begitu disebutkan dalam kitab Asrarus Shalah yang ditulis oleh Imam Izzuddin. Ada 3 yang membuat khusyuk ini hilang. 1, istijal, buru-buru dalam sholat. Apa Bapak Ibu? Istijalus sholat itu Pak, buru-buru sholat hilang. Apalagi berjamaah. Kalau sendiri buru-buru biasanya lupa rakaat. Betul Bu? Iya Pak. Lupa rakaat, buru-buru. Aku 3 tuh hampir gua. Itu Pak. Dek buru-buru, hilang nikmatnya. Karena dunia kita buru-buru minta kepada Allah. Manusia kita tahan menunggunya berhari-hari. Kepada Allah buru-buru awak. Tidak malu kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu istijal, buru-buru dalam sholat. Sendiri lupa rakaat. Berjamaah pusing ibu-ibu di belakang.
Contoh Pak, contoh nih sholat tarawih. Sholat tarawih itu kalau tak dinikmati Pak, ya hilang nikmatnya, hilang khusyuknya. Contoh ada imam bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Apa kata anak-anak di belakang? Gas Pak Imam, gas. Naikkan lagi Pak Imam, gas terus. Cepat betul, hilang nikmatnya. Yang korban siapa Pak? Gerakannya pun cepat sekali. Alhamdulillah. Yang kasihan ibu-ibu di belakang Pak, yang lemah. Inyo kadang bangkit pun megang tiang. Allah. Dibantai imam, naik kereta Jupiter Z Pak. Apa ndak ketinggalan ibu tuh? Besok dicarinya masjid baru Pak. Pindah dia ke masjid yang lain. Pindah dia ke masjid lain, masjid tetangga. Rupanya ndak ditengoknya jadwal. Imam kok besok pindah ke sana. Tak selesai ibu tuh. Memang korban. Aku udahlah, ampun aku sholat nih kata dia. Dek terburu-buru tuh hilang nikmatnya Bapak Ibu. Zikir pun kalau buru-buru Pak hilang nikmatnya Pak. Makanya nikmati. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu masih gigi satu Pak. Gigi satu masih aman. Ada Pak dinaikkan gigi dua, gigi tiga. Subhanallah, subhanallah. Naik gigi dua. Allah, 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 Allah. Sunnah, sunnah, bukan lagi subhanallah. La ilaha illallah gigi satu masih aman Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas ya? Naik gigi dua, gigi tiga. Ilah, itu lagi dengar Pak. Hilang nikmatnya. Buru-buru. Khusyuk pun tak akan khusyuk lagi. Ya, jadi Allah muliakan, kalau sendiri buru-buru bisa lupa rakaat. Kalau berjamaah mungkin imamnya bisa menikmati Pak. Dia cepat-cepat tuh korban di belakang. Maka apa kata Nabi? Kalau kalian sholat berjamaah jadi imam, fal yukhaffif, ringankan, karena di sana ada orang yang lemah Pak. Dia lemah, cuman dipaksakannya ke Masjid Munawwarah nih karena dia cinta berjamaah. Dibantai deh imam Pak, cepatnya minta ampun. Itulah besok berpikir dia lagi datang ke masjid. Yang kedua, di masjid mungkin ada orang yang sudah tua, kata Nabi. Ada orang yang masih punya urusan. Saya tadi malam ceramah di RAPP Bapak Ibu, Kerinci. Ya. Saya sampaikan kasus ini, saya sampaikan. Di sana tuh jam 10 malam itu mereka masuk ke perusahaan. Ya. Nah, yang kedua, ini ada hubungannya dengan yang kedua. Yang pertama tadi terlalu cepat, yang kedua terlalu lama. Ada Pak model bacaan ini lama, model imam ini lama. Itulah yang membuat kadang orang-orang yang punya kerjaan nih Pak, nyendak khusyuk lagi tuh Pak. Apalagi imam itu model bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang punya kerjaan Pak. Tahu aku suara kau bagus, cuman cepatkan kalau sedikit. Tahu aku bagus suaramu, aku mau kerja lagi habis ini. Datang pikiran orang yang mau kerja itu Pak. Ternyata terlalu cepat pun hilang khusyuk, terlalu lama pun bisa hilang khusyuk. Kalau terlalu lama Pak, maka ada dua yang akan terjadi kemungkinan. Satu, mata akan kosong, pikiran kosong, mata tatapan kosong, pikiran ini pun kosong juga, mata pun mulai melayang. Itulah nanti datang ibu tuh, mulailah ditengoknya apa yang bisa dibaca. Laporan keuangan masjid. Bu ya ini 20.000. Aku mana ya? Terbaca sama dia Bapak. Kenapa? Pikirannya kok dia terlalu lama. Makanya imam di sana itu alhamdulillah imamnya hafiz 30 juz. Ada orang kampung saya Bapak Ibu, dia dibacanya model-model agak 2-3 ayat Al-Baqarah tuh selesai. Ruku, sujud, bangkit, santai aja. Ada juga Bapak Ibu model imam nih Pak, rukunya lama Pak. Awak kan 3 kali baca ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Awaklah 3 kali, imam belum bangkit, itu akan ada dongkol dalam hati Pak. Apa kata jamaah? Alhamdulillah 3 kali aku dibaca imamnya. Akhirnya ditambah lagi, betul enggak Bu? Ditambah Pak.
Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Lah 6 kali yang mudah bangkit aku dibaca imam. Ada dalam hati kita akan berbisik Bapak Ibu. Betul enggak Bapak Ibu? Dan itu menghilangkan kekhusyuan. Maka kalau berjamaah itulah memang imam ini betul-betul di sana harus mengerti fikih. Makanya kenapa imam itu selalu nengok belakang dulu Pak? Betul enggak? Lurus, rapatkan. Sambil menengok nih. Iko nampaknya kap 70. Jangan lagi lama, jangan cepat-cepat kan? Berarti santai Pak. Kok nampak imam yang muda-muda, yang berjamaah yang makmum yang masih muda-muda, yang semangat, tinggal diatur. Nabi pernah imam panjang sama sahabat-sahabat yang sudah memang kuat imannya. Ada seorang sahabat Pak, dia jadi imam sholat isya di bantainya Al-Baqarah. Cabut makmum nih Bapak Ibu, mengadu ke Nabi. Nabi tidak langsung menyalahkan sahabat nih. Kau tidak salah, cuman di Nabi. Kalau kan hendak kau luar biasa kau ya. Kau imam kepanjang betul ayatnya kan gitu model gitu Pak. Nabi tidak. Santai. Tengoklah. Saya baca panjang karena kau di belakangku kata Nabi. Engkau imanmu dah kuat. Nah, engkau nih imam. Di belakangmu ada petani-petani korma yang masih punya urusan. Begitu. Jadi itulah pentingnya imam ini mengerti fikih Bapak Ibu. Sehingga dia tahu. Termasuk bulan puasa nih kan. Buka puasa itu ayat pendek-pendek aja. Al-Kafirun ya, Al-Kausar, Al-Maun, itu selama puasa nih, buka puasa. Kalau dibuatlah di imam nih ayat buka puasa itu Sabbih isma rabbikal a'la, iko Pak langsung salam jamaah, aku belum makan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut ini makan tuh Pak. Jadi memang Bapak Allah muliakan, itu ulama itu luar biasa, pandangan mereka relevan sekali ke depan. Jadi memang pertama buru-buru hilang khusyuk, terlalu lama pun bisa hilang khusyuk Bapak Ibu, lama betul. Model baca pun ada 3. Jadi model baca Quran itu ada 3. 1 namanya tartil, 2 namanya hadar, 3 namanya mujawwad. Cara baca Quran, 1 namanya hadar Pak. Hadar itu apa? Hadar itu cepat. Ini untuk orang-orang yang mengulang hafalan, para hufaz, para hafiz Quran yang hafalannya 30 juz, mereka boleh mengulang hafalan cepat bacanya dengan tidak menghilangkan sifat hurufnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Itu betul Pak. Hadar itu. Boleh untuk mengulang hafal, jangan dipakai itu untuk imam sholat. Itulah bingung ibu itu nanti mengikutnya. Ada yang kedua, mujawwad. Itu yang dipakai kori-kori itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mujawwad. Subhanalladzi asra bi'abdi laila. Itu mujawwad namanya. Yang ketiga tartil. Itu yang dipakai imam-imam Makkah itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kita tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu namanya Kalau saya pakai mujawwad tadi imam tarawih, tahan enggak Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa jamaah belakang? Iyalah, yo. Jadi Allah muliakan, sesuatu itu ada porsinya, ada tempatnya. Jadi tempatkan sesuatu pada. Kalau kori tadi itu di mana dibuat Ustaz? Tabligh akbar, acara-acara di masjid ini tampilkan kori-kori tadi Pak. Jadi Allah muliakan, ingat, ternyata terlalu lama pun bisa menghilangi khusyuk. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Allah muliakan, apa yang membuat sholat itu tidak nikmat? Daf'ul hadas, menahan hadas Pak. Menahan hadas itu hilang nikmat sholat.
Bapak Ibu Allah muliakan, kalau sholat sudah menahan angin Pak, tak akan mungkin lagi dia bisa khusyuk. Betul tak Bapak Ibu? Apa yang dipikirkannya? Allah atau yang satu tuh? Yang satu itu Pak. Biasanya ciri-cirinya ada dua Pak. Orang menahan angin itu dua ciri-cirinya. Ya, yang pertama kakinya akan bergerak ke kanan dan ke kiri Pak. Ditahannya itu Pak. Ya. Kemudian yang kedua, rukuknya putus-putus. Kalau kita kan normal, Allah. Orang yang menahan angin Pak, tidak akan berani dia normal tuh. Allah. 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 Saya pesan cuma satu sama Bapak Ibu. Kok ada nampak jamaah model itu, saya pesan jangan inyo diganggu. Biarkan inyo berjuang sampai titik darah terakhir. Paham Bapak Ibu ya? Kacau besok Bapak Ibu. Kacau tuh Pak. Ada kadang ibu-ibu tuh Pak, sholat nahan angin di rumah. Dia tahan-tahannya, lewat anaknya tersenggol di anaknya Pak. Keluarnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Wudu itu ibadah Pak. Wudu itu ibadah. Akhiri sholat, Assalamualaikum, ambil air wudu. Wudu itu ibadah. Pun kalau Bapak Ibu berwudu, tolong anginnya pun bawalah keluar. Ada kadang Pak, dia amalkannya kaji nih. Memang dia akhirinya sholatnya, wudu dia, cuman angin ditinggalkannya di barisan tuh Pak. Dan itu pun bisa merusak kekhusyuan orang yang ya, ya? Nah, kalau imam ingin buang angin, maka itulah kenapa ada pintu sebelah sini. Pintu. Jadi imam bisa keluar. Kalau imam saya sarankan, kalaupun mau pergi berwudu lagi Pak Imam, tolong jangan tinggalkan jamaah ini pas sujud Pak Imam. Merah ke muka ibu-ibu. Ibu-ibu di belakang. Ya Allah, lah berkeringnya ambo ya Allah. Kemana imam kau ya Allah? Lah 20 kali kulang subhan rabbil a'la ni. Nyo ndak bangkit juga ya Allah. Ya Rahman. Akhirnya bangkitlah yang di belakang imam ini, ditengoknya karena dia tak tahan lagi. Manalah imamnya. Bangkit dan ditengoknya, ndak ada lagi imam. Ilaha illallah. Bagaimana caranya? Maka itulah kenapa yang di belakang imam ini memang harus mengerti fikih Pak. Sehingga kalau imam nanti pergi buang ambil air wudu, batal wudunya, maka yang di belakang imam maju. Kan ada ini plesetkan orang. Subhanallahil ma'bud, imam sujud makmum cabut. Itu terbalik. Subhanallahil ma'bud, makmum sujud imam cabut. Bapak Allah muliakan, balik ke kaji, jangan biasakan menahan hadas, jangan biasakan menahan dan itu tidak bagus untuk kesehatan. Selain merusak kekhusyuan sholat. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, 3 yang dapat menghilangkan khusyuk sholat manusia itu, satu tadi Bapak Ibu, buru-buru. Yang kedua, terlalu lama. Yang ketiga, menahan hadas. Jadi jangan biasakan nih Bapak Ibu, biasakan ambil air wudu, karena ambil air wudu itu ibadah, ya. Nah, Imam Ghazali di sini Bapak Ibu Allah muliakan, masih ada waktu, Pak Amir? Berapa lagi? Baik. Imam Ghazali di sini luar biasa Bapak Ibu. Apa kata Imam Ghazali? Bahwa idza lam yastati'il musalli ay yakhsha'a fi jami'i salatihi, kalau kalian belum sanggup khusyuk dalam salatmu. Ini jadi ulama ini Bapak Ibu, dia tahu dia. Kita ini masih payah khusyuk, masih sering ingat dunia kita. Kalau belum bisa khusyuk di salat itu dari awal sampai akhir, maka yang bagi ay yakhsha'a fi salasati mawadi'. Meskilah engkau khusyuk di 3 tempat ini. 3 tempat ini kalau Bapak Ibu khusyuk, maka Bapak Ibu sudah dianggap khusyuk insyaallah. Karena Imam Ghazali tahu kita ini payah khusyuk, diakui Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu, Ustaz aja payah. Jujur Pak, kita berusaha untuk khusyuk itu, mengingat Allah itu. Banyak yang diingat. Nah,
Maka usahakan khusyuk pada 3 tempat kata Imam Ghazali. Pertama, minha inda qaulihi inni wajjahtu wajhiyah. Jadi ketika takbiratul ihram itu Pak, baca doa iftitah itu, ketika kita baca inni wajjahtu wajhiyah itu betul-betul di situ khusyukkan hati, ingat Allah. Seolah-olah Allah melihat kita, khusyuk. Inni wajjahtu wajhi. Habis itu kadang pikiran mau lagi melayang-layang, pas kalimat yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat itu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Itu ingat Allah, khusyuk pada kalimat itu Bapak Ibu. Ya, luar biasa nih Imam Ghazali. Habis itu mungkin pikiran kita akan kesana kemari lagi, kadang mau tidak khusyuk. Yang ketiga, saat kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. 3, 2 untuk Allah, 1 untuk Rasulullah. Kata Imam Ghazali, kalau engkau bisa khusyuk pada 3 tempat ini, mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang yang lalai. Ya, insya Allah kita sudah dianggap khusyuk Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi dia tahu kita ini banyak sekali urusan-urusan kita. 3 tempat tadi. Usahakan Bapak Ibu kalau sholat pada kalimat-kalimat itu, kalau belum bisa khusyuk dari awal sampai akhir, minimal pada 3 titik tadi. Pertama apa Bapak Ibu? Ini wajah tuh. Yang kedua, yang ketiga, dapat ilmu Bapak Ibu? Dapat ilmu? Alhamdulillah. Insyaallah. Silakan diamalkan Bapak Ibu. Ini disebutkan dalam kitab Faidul Mukhtar. Jadi memang akan selalu hadir setan itu. Ada namanya satu setan, ya Bapak Ibu ya, yang mengganggu orang sholat itu namanya setan khanzab namanya. Apa namanya? Khanzab itu datang Pak, apa tugas dia? Dibuatnya kita lupa rakaat, dibuatnya kita macam buang angin pas sujud. Itu tugas setan tadi. Ya, nanti sesekali kita bahas nanti tentang fikih setan. Ada 9 nama setan dan pekerjaannya. Belum pernah dibahasin Bapak Ibu ya? 9 nama setan. Itu agak seru tuh Pak. Namanya ada mirip-mirip nama orang Pak. Serius Pak, ada mirip-mirip nama manusia. Jadi besok itu kalau ada yang mirip tolong ganti Pak. Ya Allah muliakan. Makanya sampai disebutkan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Allah berfirman begini dalam surah Al-Ankabut itu apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal. Salat itu kan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi kenapa kata beliau di sini? Ya. Kenapa orang sudah salat tapi tak juga dia berubah? Ini alasannya. Bi anna salata la takunu nahiyatan 'anil fasya. Banyak orang salat tapi salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji wal munkar. Kenapa? Karena dia salat satu, mulai dari wudunya tidak benar, kemudian khusyuknya dia tidak bisa jaga. Akhirnya itulah yang terjadi. Sehingga idza ata bihal musalli, kalau orang salat itu ya dia benarkan sholatnya, wa ma yajibu fiha, apa yang wajib dia benarkan dulu Pak, gerakannya, al-fatihahnya, kemudian wa ma yandub, wa ma yundabu, apa yang disunnahkan Nabi dia kerjakan, sempurnakan zikirnya, subhana rabbil azim wa hamdi, subhana rabbil azim wa hamdi, subhana rabbil azim wa hamdi, jelaskan semua yang sunnah, ma'al hudur, hadirkan hatinya, wal khusyuk, dan ketundukan kepada Allah, takunu sholatuhu kamilatan, maka barulah sholatnya akan sempurna, nahiyatan anil fahsya'i wal munkar, baru dapat sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah muliakan, sebenarnya sholat ini akan mengantarkan seseorang itu kepada menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tak baik.
sholat yang benar itu. Maka kalau hari ini masih banyak kita agak sulit belum sholat khusyuk, mari kita perbaiki Bapak Ibu. Maka Ramadan ini momen terbaiknya, ganti semua sholat yang pernah kita tinggalkan, perbaiki sholat kita. Dengan bagaimana caranya Ustaz? Sempurnakan, tenang, tetapkan hati, perbaiki dalam setiap gerakan. Jangan terburu-buru, karena setiap kebaikan yang Bapak Ibu kerjakan itu dicatat pahala. Rukuknya tumaknina dicatat, sami Allahu liman hamidah, catat. Sujudnya sempurnakan semua. Insya Allah mudah-mudahan sholat kita betul-betul bisa memperbaiki diri kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Nah Bapak Ibu Allah muliakan, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mari senantiasa terus kita perbaiki ibadah kita, wabil khusus sholat. Kenapa Ustaz? Sebab sholat adalah amalan yang pasti pertama sekali akan dihisab di hari kiamat. Kalau benar sholat Bapak Ibu, maka yang lain akan bisa terbantu. Tapi kalau sholatnya bermasalah, yang lain pun akan sulit membantu kita. Mari terus perbaiki sholat, insya Allah. Anak-anak diingatkan sholat, semua diingatkan sholat. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Demikian kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.